Pada zaman kerajaan Majapahit, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Prabu Brawijaya. Beliau terkenal sebagai pemimpin yang adil dan sangat mencintai seni serta kebudayaan. Namun, ada satu hal yang membuat sang raja tidak pernah merasa tenang. Ia belum memiliki keturunan yang dapat melanjutkan tahta kerajaan. Hal ini membuatnya sering bermeditasi di tempat-tempat suci dan meminta petunjuk dari para resi. Pada suatu malam, Prabu Brawijaya bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seekor burung perkutut berbulu keemasan datang dan hinggap di lengannya. Burung itu berkata, "Ya wahai Prabu, aku adalah utusan Dewata. Jika engkau ingin mendapatkan keturunan, pergilah ke Gunung Lawu dan temukan aku di sana." Ketika burung itu berbicara, sinarnya begitu terang hingga menyilaukan mata sang raja, dan ia pun terbangun. Pagi harinya, Prabu Brawijaya memanggil patih kerajaan untuk menceritakan mimpinya. Sang patih, yang dikenal bijak dan penuh wawasan, berkata, itu adalah pertanda dari para dewa. Gunung Lawu adalah tempat suci, tempat bersemayamnya kekuatan alam semesta. Hamba yakin, perkutut itu adalah petunjuk menuju jawaban atas doa Paduka. Mendengar nasihat itu, Prabu Brawijaya memutuskan untuk berangkat ke Gunung Lawu. Ia menyamar sebagai rakyat biasa agar perjalanannya tidak mengundang perhatian. Hanya ditemani oleh satu orang abdi setia, sang raja memulai perjalanan menuju gunung yang penuh misteri. Perjalanan menuju Gunung Lawu tidaklah mudah. Prabu Brawijaya dan abdinya harus melewati hutan lebat, sungai deras, dan tebing curam. Namun, mereka tetap melangkah dengan tekad kuat. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah dusun kecil yang dihuni oleh orang-orang sederhana. Salah satu tetua dusun, Ki Wiradana, mengenali aura Prabu Brawijaya meskipun ia sedang menyamar. "Maafkan hamba, Gusti." Kehadiran Paduka terasa seperti cahaya yang menyinari dusun kami. "Apa yang membawa Paduka ke tempat terpencil ini?" tanya Ki Wiradana sambil membungkukkan badan. Prabu Brawijaya tersenyum bijaksana. "Aku sedang mencari petunjuk dari Dewata. Apakah engkau tahu jalan menuju puncak Gunung Lawu?" Ki Wiradana mengangguk perlahan. "Gunung Lawu adalah tempat yang sakral, Gusti. Di puncaknya terdapat gua yang konon dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Namun, tidak sembarang orang dapat mencapai tempat itu. Hamba akan menunjukkan jalan, tapi Paduka harus berhati-hati." Setelah beristirahat di dusun itu, Prabu Brawijaya melanjutkan perjalanan. Ki Wiradana memberinya petunjuk mengenai jalur yang harus dilalui. Hingga akhirnya, mereka tiba di kaki Gunung Lawu, di mana suasana terasa semakin sunyi dan mencekam. Burung-burung tidak lagi berkicau, hanya terdengar suara angin yang berbisik di sela-sela pepohonan. Ketika malam tiba, Prabu Brawijaya memutuskan untuk beristirahat di sebuah batu besar yang dikelilingi oleh pepohonan rindang. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi. Kali ini, burung perkutut berbulu keemasan itu muncul lebih jelas. "Esok hari, engkau akan menemukan sebuah pohon besar di dekat puncak. Aku ada di sana, menunggumu. Tetapi ingat, sebelum engkau menemuiku, engkau harus membuktikan kesungguhan hatimu." Prabu Brawijaya terbangun dengan tekad yang semakin kuat. Ia tahu bahwa ujian berat sedang menantinya. Esok paginya, ia dan abdinya melanjutkan perjalanan hingga menemukan pohon besar seperti yang disebutkan dalam mimpi. Namun, sebelum ia sempat mendekati pohon itu,
tiba-tiba muncul seekor ular raksasa dengan mata merah menyala. Ular itu menghadang jalan mereka dan berkata dengan suara menggelegar, siapakah engkau yang berani mendekati tempat ini? Jika ingin melanjutkan, kau harus melewati aku." Prabu Brawijaya berdiri tegak menghadapi ular raksasa itu. Meski tubuhnya diselimuti rasa kagum dan sedikit gentar, ia mengingat bahwa keberaniannya adalah ujian yang harus ia lalui. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, Aku adalah Prabu Brawijaya, penguasa Majapahit. Aku datang ke sini mencari petunjuk dari Dewata untuk kesejahteraan rakyatku dan melanjutkan garis keturunan kerajaan. Jika engkau penjaga tempat ini, maka izinkan aku untuk melanjutkan perjalanan." Ular itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap dalam ke arah sang raja. "Keberanianmu luar biasa, Prabu. Namun, itu saja tidak cukup. Jika kau ingin melangkah lebih jauh, buktikan bahwa hatimu bersih dan tujuanmu murni. Jawablah pertanyaanku, apa yang membuat seorang raja disebut sebagai pemimpin sejati?" Prabu Brawijaya berpikir sejenak, kemudian menjawab, Seorang raja sejati adalah ia yang memimpin dengan kebijaksanaan, melindungi rakyatnya, dan tidak mementingkan kepentingan pribadinya. Ia harus memandang kekuasaan bukan sebagai miliknya sendiri, melainkan amanah dari para dewata untuk menciptakan kedamaian di bumi. Mendengar jawaban itu, ular raksasa tersenyum. Perlahan-lahan, tubuhnya mengecil dan berubah menjadi seorang pria tua berjanggut putih. "Wahai Prabu Brawijaya, kau telah lulus ujian pertama. Aku adalah Kyai Sabdoluung, penjaga tempat suci ini. Lanjutkan perjalananmu menuju pohon besar itu, tetapi ingatlah bahwa ujianmu belum selesai. Hanya mereka yang memiliki kesabaran dan ketulusan hati yang dapat menemukan apa yang mereka cari." Setelah memberikan petunjuk itu, Kyai Sabdoluung menghilang di antara kabut, meninggalkan Prabu Brawijaya dan abdinya yang kembali melanjutkan perjalanan. Ketika mereka tiba di bawah pohon besar yang disebutkan dalam mimpi, suasana di sekitar terasa begitu sakral. Daun-daunnya yang lebat melindungi tempat itu dari teriknya matahari, sementara di atas dahan tertinggi, seekor burung perkutut berbulu keemasan tampak bertengger dengan anggun. Burung itu menatap Prabu Brawijaya dengan matanya yang bercahaya. Suaranya lembut, namun terdengar jelas di tengah keheningan. "Wahai Prabu, aku adalah perkutut Majapahit, titisan roh suci yang dikirim oleh Dewata untuk membantumu. Namun, sebelum aku turun dan memberimu petunjuk terakhir, kau harus menjalani satu ujian terakhir, mengorbankan apa yang paling berharga bagimu." Prabu Brawijaya tertegun mendengar syarat itu. Ia menunduk sejenak, berpikir keras. Apa yang paling berharga baginya? Apakah tahtanya, kehormatannya, atau bahkan kehidupannya sendiri? Namun, di dalam hatinya, ia menyadari jawabannya. Ia mengangkat wajah dan berkata, "Jika yang paling berharga adalah hidupku, maka aku siap menyerahkannya demi keturunan dan kejayaan Majapahit." Mendengar jawaban itu, burung perkutut melayang turun. Sinarnya semakin terang hingga menerangi seluruh tempat. "Engkau telah membuktikan dirimu, wahai Prabu. Kesungguhanmu telah membuka jalan takdir. Mulai saat ini, aku akan menjadi penjaga kerajaanmu. Dan keturunanmu akan lahir dari berkah para dewata." Seketika, burung perkutut itu berubah menjadi cahaya emas yang masuk ke dalam tubuh Prabu Brawijaya. Ia merasa tubuhnya dilingkupi kehangatan dan kekuatan luar biasa. Dengan perasaan penuh syukur, ia berdoa di bawah pohon itu sebelum memutuskan untuk kembali ke kerajaannya.
Setelah mendapatkan anugerah dari Perkutut Majapahit, Prabu Brawijaya dan abdinya memulai perjalanan pulang ke istana. Perjalanan kali ini terasa lebih ringan, seolah alam menyambut mereka dengan keramahan. Angin sepa-sepa, nyanyian burung, dan cahaya matahari pagi menuntun langkah mereka hingga tiba kembali di kerajaan Majapahit. Setibanya di istana, Prabu Brawijaya kembali menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa lebih bijaksana, lebih tenang, dan seolah-olah bisa mendengar bisikan alam yang membantunya dalam setiap keputusan. Anugerah dari Perkutut Majapahit telah memberikan kekuatan spiritual yang luar biasa. Tak lama setelah itu, kabar gembira pun datang. Permaisuri Prabu Brawijaya dikabarkan mengandung. Kehamilan itu disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat Majapahit, karena mereka percaya bahwa ini adalah berkah dari para dewata. Permaisuri menjalani masa kehamilan dengan sehat dan bahagia, hingga akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan bercahaya. Bayi itu diberi nama Raden Lembu Peteng, seorang anak yang kelak menjadi pemimpin besar dan dikenal memiliki kecerdasan serta kekuatan yang luar biasa. Sejak lahir, ia tampak memiliki ikatan khusus dengan seekor burung perkutut yang sering hinggap di dekat istana. Burung itu memiliki ciri khas bulu keemasan, sama seperti burung yang muncul dalam mimpi Prabu Brawijaya. Burung perkutut itu tidak hanya menjadi pelindung bagi Raden Lembu Peteng, tetapi juga menjadi simbol kebesaran Majapahit. Setiap kali ia berkicau, suaranya terdengar seperti doa-doa yang membawa kedamaian dan kemakmuran bagi kerajaan. Burung itu diberi nama Kyai Perkutut Majapahit, dan keberadaannya dianggap sakral oleh rakyat. Namun, di tengah kebahagiaan itu, muncul ancaman dari kerajaan tetangga yang iri akan kejayaan Majapahit. Mereka mengirim pasukan untuk menyerang, berharap melemahkan kekuasaan Prabu Brawijaya. Tetapi, dengan bantuan spiritual dari Kyai Perkutut Majapahit, pasukan Majapahit berhasil mengalahkan musuh dengan mudah. Setelah kemenangan itu, Prabu Brawijaya semakin menyadari bahwa burung perkutut tersebut bukan hanya sekadar simbol, melainkan juga pelindung gaib yang diutus oleh dewata. Ia memerintahkan agar keberadaan burung perkutut dijaga dengan penuh hormat, dan kisahnya diceritakan dari generasi ke generasi. Raden Lembu Peteng tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Ia tidak hanya mewarisi kebijaksanaan dan keberanian Prabu Brawijaya, tetapi juga memiliki kepekaan spiritual yang tinggi. Banyak orang percaya bahwa Kyai Perkutut Majapahit telah memberikan pengaruh besar pada kepribadian dan kekuatannya. Di usianya yang masih muda, ia seringkali bermeditasi di tempat-tempat suci, mencari petunjuk dari alam dan para leluhur. Namun, di balik kedamaian yang tampak di Majapahit, ada sebuah ramalan kuno yang disimpan oleh para resi. Ramalan itu menyebutkan bahwa kelangsungan Majapahit akan sangat bergantung pada Raden Lembu Peteng dan Kyai Perkutut Majapahit. Jika keduanya terpisah, kerajaan akan menghadapi kehancuran. Hal ini menjadi perhatian besar bagi Prabu Brawijaya, sehingga ia memerintahkan para pendeta dan ahli ilmu gaib untuk melindungi burung perkutut tersebut dengan segala cara. Suatu hari, ketika Raden Lembu Peteng sedang bermeditasi di hutan, ia mendengar bisikan dari arah yang tak terlihat. "Wahai Raden, kelak engkau akan menghadapi ujian yang sangat berat. Kyai Perkutut Majapahit akan menjadi kunci keselamatanmu. Namun, engkau harus menjaga hatimu tetap murni dan tidak tergoda oleh amarah maupun keserakahan." Raden Lembu Peteng membuka matanya, tetapi tidak menemukan siapapun di sekitarnya. Namun,
ia merasakan kehadiran Kiai Perkutut Majapahit yang bertengger di atas cabang pohon. Burung itu memandangnya dengan tatapan tajam, seolah-olah menyampaikan pesan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Tak lama setelah itu, kerajaan tetangga bernama Kerajaan Blambangan mengirim utusan dengan pesan ancaman. Mereka menuntut agar Majapahit menyerahkan sebagian wilayahnya, jika tidak, Blambangan akan menyerang dengan kekuatan penuh. Prabu Brawijaya menolak tuntutan itu dengan tegas, karena menyerahkan wilayah berarti melemahkan kekuasaan dan kehormatan Majapahit. Persiapan perang pun dilakukan. Raden Lembu Peteng, meskipun masih muda, memutuskan untuk memimpin pasukan Majapahit di medan perang. Ia percaya bahwa Kiai Perkutut Majapahit akan memberinya kekuatan dan perlindungan. Namun, saat perang semakin dekat, Kiai Perkutut tiba-tiba menghilang dari istana. Hal ini membuat seluruh kerajaan gempar, karena tanpa kehadiran burung itu, kepercayaan rakyat menjadi goyah. Raden Lembu Peteng tidak menyerah. Ia memutuskan untuk mencari Kiai Perkutut sendiri sebelum perang dimulai. Dalam pencariannya, ia memasuki sebuah gua di Gunung Lawu yang diakini sebagai tempat suci. Di sana, ia menemukan burung perkutut yang dikelilingi oleh cahaya emas. Namun, ketika ia mendekat, seekor makhluk gaib muncul, menghalangi jalannya. Makhluk itu berkata, "Wahai pewaris tahta Majapahit, engkau telah menunjukkan keberanianmu. Tetapi untuk membawa kembali Kiai Perkutut, kau harus mengorbankan sesuatu yang kau cintai. Bersiaplah, karena pengorbanan ini akan menentukan takdirmu." Raden Lembu Peteng tertegun. Ia tahu apa yang dimaksud dengan pengorbanan, tetapi ia belum mengerti sepenuhnya. Dengan hati yang teguh, ia berkata, jika itu demi rakyat dan kerajaan Majapahit, aku siap mengorbankan segalanya." Raden Lembu Peteng memandang makhluk gaib di hadapannya dengan tatapan penuh tekad. Ia siap menghadapi apapun demi membawa kembali Kiai Perkutut Majapahit ke istana. Makhluk itu kemudian berkata, "Pengorbanan yang kau lakukan bukan sekadar harta atau benda duniawi, tetapi sesuatu yang berasal dari jiwamu. Hanya dengan memberikan sebagian kekuatanmu sendiri, engkau dapat memulihkan keseimbangan Majapahit." Mendengar itu, Raden Lembu Peteng tidak ragu. Ia menutup matanya, memusatkan pikirannya, dan berkata, ambillah apa yang perlu kau ambil dariku, asalkan rakyat Majapahit selamat." Seketika, tubuh Raden diselimuti cahaya emas, dan ia merasakan kekuatan yang besar perlahan keluar dari dalam dirinya. Makhluk gaib itu tersenyum puas dan menghilang bersama cahaya tersebut. Setelah pengorbanan itu, Kiai Perkutut Majapahit kembali hidup dengan kekuatan penuhnya. Burung itu terbang mengelilingi Raden Lembu Peteng, seolah memberikan restu dan perlindungan. Raden kemudian kembali ke istana, membawa Kiai Perkutut Majapahit bersamanya. Perang melawan Blambangan. Ketika hari perang tiba, pasukan Majapahit dipimpin oleh Raden Lembu Peteng bertempur dengan gagah berani. Di tengah pertempuran, suara merdu Kiai Perkutut Majapahit menggema di medan perang. Suara itu memancarkan aura magis yang membuat pasukan Majapahit menjadi lebih kuat dan tak tergoyahkan, sementara musuh-musuh mereka diliputi rasa takut dan kebingungan. Blambangan, meskipun memiliki pasukan yang besar, tidak mampu menandingi kekuatan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Lembu Peteng dan dilindungi oleh Kiai Perkutut. Dalam waktu singkat, pasukan Blambangan berhasil dipukul mundur. Pemimpin mereka akhirnya menyerah, dan perdamaian pun tercipta. Akhir kisah. Setelah kemenangan itu,
Majapahit kembali menjadi kerajaan yang makmur dan damai. Raden Lembu Peteng, meskipun telah kehilangan sebagian kekuatannya, dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh pengorbanan. Kiai Perkutut Majapahit tetap berada di istana sebagai pelindung gaib, menjadi simbol kesucian, keberanian, dan keadilan. Namun, seperti semua yang ada di dunia, masa kejayaan Majapahit tidak berlangsung selamanya. Ketika waktu berlalu, kerajaan itu mulai melemah akibat konflik internal dan serangan dari luar. Namun, kisah Kiai Perkutut Majapahit tetap hidup dalam ingatan rakyat, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai legenda tentang keberanian, pengorbanan, dan hubungan antara manusia dengan kekuatan alam yang gaib. Kiai Perkutut Majapahit dipercaya tidak pernah benar-benar hilang. Banyak orang percaya bahwa roh burung itu masih ada, menjaga keseimbangan spiritual di tanah Jawa. Setiap kali ada burung perkutut dengan suara merdu terdengar di suatu tempat, orang-orang akan berkata, itulah pertanda bahwa arwah suci Kiai Perkutut masih menjaga kita."